ternyata tidak $314.159, tapi GCV-nya ternyata $1, $10, atau $20 per koin, atau $30. Koin Pi ini sekarang di pasar centralized exchange kayak di Binance, kayak di Maxi dan lain sebagainya, Pi Core Team itu sudah dijual sebenarnya, didistribusikan ke pasar-pasar itu, tetapi hanya untuk trading spot. Trading spot itu dibeli oleh Binance koin-koinnya itu, tetapi tidak dijual keluar, tetapi digunakan untuk trading spot. Orang mau ikut trading naik turunnya indeks harga Pi di dalam jaringan itu nilainya antara $20-30 saat ini. Nah, ini menjadi apa? Oleh sebab itu, maka mari kita fokuskan saat ini untuk mengejar perolehan dan perbanyakan koin sebanyak-banyaknya. Kita nggak peduli lah GCP seperti apa. Syukur GCP benar-benar terwujud 314.159. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, kita punya koin banyak. Jadi caranya gimana? Kita siapkan node. Dengan node, potensi perolehan koin akan lebih banyak dibandingkan perolehan koin melalui penambangan HP. Dan kalau dijadikan patungan, gotong royong bareng-bareng, kita nanti bisa punya patungan, dibagi-bagi koinnya itu antara sesama pionir yang berkontribusi di dalam pengadaan jaringan node gitu loh. Nah, kenapa begitu lah? HP penambangan sekarang aja sudah 0,0105 Pi per jam. Artinya sehari itu penambangan normal itu orang itu cuma dapat sekarang itu 0,24 per hari. 3 hari baru dapat 1 gitu. Nanti tahun depan ya itu sudah mundur lagi, ngedrop lagi, istilahnya ngelping, di mana yang 0,01 jadinya 0,001, bisa nanti mundur lagi. Nah, bagi saya ini adalah waktunya kita untuk mengejar perbanyakan koin dengan node. Waktunya sekarang, bukan besok-besok. Ada orang yang beralasan, wah nantilah setelah open mainnet jadi duit. Ya karuan aja kalau itu. Tapi ketika kita lakukan, ketika setelah open mainnet, apakah kita masih mampu untuk merebut banyak koin? Saya yakin tidak. Dengan alasan-alasan ini, maka nanti ya sehingga kita jikapun nanti open mainnet harga GCP itu setara misalkan $10 ke $20, kita sudah punya peternakan mandi koin yang membuat kita siap menatap masa depan yang lebih cerah. Itu tujuan daripada kita berusaha untuk merangkul dan memfasilitasi pengadaan node ini secara nasional. Intinya adalah bahwa kantor-kantor cabang dan provinsi wajib punya minimal 1, tetapi untuk pionir ini tidak wajib. Artinya yang mereka ikut kontribusi, berarti ikut menambah pundi-pundi koin. Kalau nggak ikut ya kita nggak paksa gitu. Dasarnya itu untuk pengadaan node. Nah, saat ini kita bisa melihat bahwa piloting project di Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah mulai berjalan dengan lancar. Di Jawa Timur sendiri seperti di Ngawi, sudah pesan, ya sudah transfer kita siapkan alatnya, termasuk Madiun dan Bojonegoro, menyusul itu Kediri, Trenggalek dan beberapa kabupaten yang nanti besok Sabtu depan itu kita akan meluncur ke wilayah Jawa Timur untuk mengadakan serah terima peralatan sekaligus edukasi secara provinsi Jawa Timur. Demikian juga Jawa Tengah. Jawa Tengah itu juga sudah kita koordinir, dan khusus Banyumas sudah ada 4 node yang siap untuk kita jalankan. Kemudian Tegal juga akan menyusul. Juga ada kabupaten lain seperti Gerobokan juga akan menyusul ya, Blora juga akan menyusul. Jadi sudah mulai marak ini. Nah, kami PFPI ini berharap dengan pengadaan node ini tidak dianggap sebagai perusahaan untuk mengambil untung. Karena apa? Koin-koin node-node nanti kan akan ditempatkan di masing-masing wilayah dan daerah, bukan ditempatkan di pusat. Walaupun ada sebagian misalkan Kalimantan
itu ibunda Ana mengendaki di sini sering mati lampu, kita nggak stabil listriknya, internetnya juga ndak-ndutan. Ya kita titip aja di pusat, kita siap untuk memfasilitasi itu. Demikian juga di Sumatera Selatan seperti Pak Firman Susilo itu juga siap untuk melakukan itu. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita program Node ini sudah berjalan sesuai dengan surat edaran, menjadi ketetapan dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh para masing-masing provinsi dan daerah. Mohon kita saling bahu-membahu memfasilitasi untuk kepentingan pionir di daerah masing-masing. Ini koinnya bukan untuk pusat, bukan untuk perusahaan, tapi dikembalikan koinnya itu untuk para pionir yang berkontribusi di dalam pembuatan Node. Menyampaikan materi terkait dengan Node dan maksud tujuan dari PT BFPI sebagai platformnya yaitu FitriChain sebagai leader, Pak. Menggagas untuk program pengadaan Node kepada semua jajaran direksi PT BFPI dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan pionir-pionir FitriChain nanti untuk ikut andil di dalam platformnya FitriChain. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kami buka untuk sesi tanya jawab terkait dengan Node ini. Monggo untuk Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya tanyakan, berapa perbandingan pendapatan koin ketika kita menggunakan Node? Anggap saja orang itu tidak memiliki anggota atau downline gitu, dengan ketika dia menggunakan Node, berapa perbandingan mining rate yang bisa didapatkan? Itu satu. Kedua, apakah jika Node itu tidak aktif, seperti saya sudah pasang Node sebenarnya, tetapi saya karena sering mati lampu, ya saya tidak aktifkan lagi gitu loh. Apakah itu akan terkumpul, terakumulasi secara otomatis nantinya atau seperti apa? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Kamaludin. Pada Pak Akbar, monggo Pak, langsung dijawab. Terima kasih Pak Kamaludin dari Jawa Barat ya. Jadi begini, inti daripada apa yang Bapak tanyakan, berapa perolehan kita. Yang jelas perolehan Node tidak bisa dibandingkan dengan perolehan dari smartphone. Perolehan dari Node itu setidaknya ketika kurang stabilnya jaringan, itu pun sebenarnya khususnya bukan berarti tidak stabil terus akan lancar, tetapi perbandingannya ketika jaringan ini menjadi jaringan yang stabil, itu paling tidak itu 14 kali lebih perolehan daripada koin ketika menambang tanpa referral, ya artinya sendirian, standalone gitu ya. Nah, ini sekitar 14 kali, atau itu tergantung daripada jaringan Pak Kamaludin. Intinya aja nggak bisa dibandingkan lah, nggak apple to apple. Dan nanti pada akhirnya toh penambangan handphone akan berhenti. Kita mau nggak mau, kalau yang masih pengen meneruskan untuk mendapatkan koin, ya kita harus punya Node gitu. Gitu ya Bapak, barangkali ada yang kurang, silahkan. Ya, sedikit lagi Pak. Node itu sendiri kan dia berjalan sendiri, karena katakanlah dua perangkat saja kita pakai, dia akan berjalan dengan sendirinya, bukannya hanya dengan di handphone kita masing-masing kan. Hanya tadi diperjelas bahwa mungkin untuk katakanlah satu pionir yang tidak memiliki anggota itu 14 kalinya dibandingkan dengan HP. Tetapi itu kan bonusnya masing-masing, dia berjalan dengan sendiri gitu Pak ya. Betul Pak Kamaludin. Jadi bagus jadi pengalaman untuk teman-teman di sini. Terima kasih Pak Kamaludin. Izin bertanya Pak, kalau seandainya penambangan tidak pakai HP, lantas koin yang banyak yang belum ditambang itu bagaimana nasibnya? Kira kapan dihentikan itu? Jadi begini Pak Laude, khusus untuk di jaringan PIN network itu kan sudah dibatasi
Jadi sebenarnya jaringan P itu tidak bisa menerima member baru terus-menerus, juga tidak. I can offer one from that I hear multiple times from founders. They're worried about volatility of those cryptocurrencies. Sometimes the market goes up, sometimes the market goes down. So they raised 50,000 Ethereum. Today they're worth 50 million. Tomorrow they're worth 10, and they're worried that should I convert some of that back to fiat currency, US dollar, so that I can, at the worst case scenario, be able to pay my employees' salaries? Should I not? Right. I think it works both